Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Ah! Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Jangan pernah menantang mereka, atau mereka akan mengikutimu sampai ke rumah. Ini adalah kisah yang aku alami di saat aku masih duduk di kelas 3 SMP. Tepatnya di semester terakhir aku bersekolah. Aku murid yang sangat suka dengan banyak kegiatan, karena menurutku dengan begitu aku dapat memiliki banyak teman dan juga pengalaman yang baru, sekaligus tidak merasa bosan. Pada saat itu, aku akan mengikuti pertandingan marching band di Jakarta, dan aku pun harus merelakan ujian susulan demi ingin ikut pertandingan itu. Senang sekali, karena bisa ngerasain rasanya pergi ke Jakarta. Hehehe. Ketika kami tiba di Jakarta, hari sudah malam. Kami berangkat menuju hotel menggunakan bis. Waktu itu, kami menginap di hotel. Aku cuma mau kasih tahu kalau hotel itu lokasinya ada di Jakarta Pusat. Begitu sampai di hotel, panitia pun langsung meminta kunci kepada pihak hotel dan membagikannya kepada kami. Setelah itu, kami mencari kamar masing-masing. Kamarku ada di lantai 2. Mulanya sih kita semua nyaman-nyaman saja. Sarapan pagi, latihan di halaman belakang hotel, makan siang, dan makan malam dengan nikmat. Namun, kenyamanan itu sirna di hari ketiga kami menginap di hotel itu. Salah satu temanku yang menginap di lantai 3 bercerita, semalam dia melihat kain putih melayang di koridor lantai 3. Awalnya kami nggak percaya, mengira itu hanya candaannya. Tapi lama-kelamaan, temanku yang lain juga menceritakan hal yang sama. Aku sempat takut, tapi aku berpikir positif. Yang penting hantu itu nggak menunjukkan wujudnya padaku. Hari yang kami nanti pun tiba. Kami mengikuti pertandingan dengan lancar, walaupun agak sedikit kecewa karena nggak bisa memenangkan juara pertama. Setelah selesai pertandingan, kami kembali ke hotel untuk istirahat dan makan malam. Juga beres-beres karena besok sore kami harus kembali ke kampung halaman. Esok harinya, sebelum ke bandara, kami jalan-jalan sebentar buat refreshing. Sebelum meninggalkan hotel, kami pergi ke mall. Aku sempat membuat lelucon dengan berkata, "Bye hantu, kami pulang ya, jangan ikutin kami." lelucon itu membuat salah satu temanku marah, karena menurutnya gak baik buat lelucon seperti itu. Lalu, tibalah kami di Bandara Apollonia Medan di sore hari, dan kami menaiki bis untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, aku bersama salah satu temanku turun dari bis untuk beli minuman. Ketika kami berjalan untuk membeli minuman, yang kebetulan ada di sebuah warung di pinggir jalan, aku mendengar seperti ada yang memanggil. Entah itu tertuju padaku atau pada temanku. Suaranya seperti, Hei, kemari. kulihat temanku dan dia terlihat biasa saja. Dia terlalu santai seakan tidak mendengar apapun. Ternyata benar, ketika kutanya, dia memang tidak mendengar apapun dan malah memarahiku karena membuatnya takut. Kulihat situasi di sekitarku lumayan sepi. Mungkin karena sedang maghrib, kendaraan di jalanan juga terlihat lengah. Suara itu terus saja terdengar, sesekali seperti berbisik, halus dan cukup membuatku merinding. Sudah sangat ketakutan, aku langsung menarik temanku untuk kembali ke bis. Perjalanan kami cukup lama, karena banyak berhentinya. Aku tiba di rumah pada pukul 12 malam. Ayahku menunggu di depan lorong rumahku, dan ibuku pun masih setia di depan televisi juga sedang menungguku. Begitu sampai di rumah, aku langsung ke kamar mandi di dapur untuk cuci kaki, tangan, dan membasuh wajahku. Setelah itu, aku langsung masuk ke kamarku. Aku pun terlelap tanpa mengganti baju karena aku benar-benar kelelahan. Keesokan harinya, pada saat aku mau ke dapur untuk minum, ibuku berkata, Semalam kakak bawa teman ya? tentu aku kebingungan. Teman apanya?
Kakak cuma sendiri kok, Mo. Jawabku. Bukan teman yang seperti itu, tapi teman yang kasat mata. Aku pun baru paham. Kata ibuku semalam, setelah aku keluar dari kamar mandi, ibuku mau menutup pintunya. Namun pintunya terasa sangat berat. Ibuku sampai kewalahan untuk menutupnya. Tapi tiba-tiba saja, pintu itu seperti ada yang mendorong dari dalam, hingga membuat ibuku jatuh terpental ke lantai. Ibuku juga menunjukkan bekas lebamnya. Pada saat itu, aku berpikir, apa karena aku membuat lelucon seperti itu sehingga si hantu marah dan mengikutiku? Sejak saat itu, aku nggak akan berlaku bodoh lagi.